kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan di Ramadan yang masuk di pekan kedua, 10 hari kedua sebelum kita insyaallah akan memasuki 10 hari terakhir. Ya, salah satu hal yang paling menyedihkan bagi kita adalah ketika Ramadan berlalu begitu saja tanpa kita belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita bisa banyak muhasabah selama Ramadan ini, apakah kita sudah maksimal menjalankannya, karena belum tentu tahun depan kita ketemu lagi di bulan yang penuh maghfirahnya Allah ini. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan nanti di 10 malam terakhir itu ada Lailatul Qadar, insyaallah benar-benar diburu ya Pak ya Bu ya. Itu persiapannya para ulama dulu nggak main-main kalau ngejar Lailatul Qadar itu, sampai mereka itu tidur ya di masjid-masjid gitu ya. Nanti kalau ibu-ibunya ya, itu kalau nanti bapaknya pas 10 terakhir itu ke masjid ya tolonglah dikasih waktu ya. Kalau ibu-ibunya di rumah aja nggak apa-apa. Ya, biar bapaknya yang cari Lailatul Qadar. Nanti kalau masuk surga kan ikut bapaknya Ibu ya. Nah, jadi nanti kalau bapak itu izin ya, saya tak ke masjid dulu ya, dikasihlah waktu ke masjid 10 hari terakhir. Biarlah sampai pagi gitu ya. Tapi kalau bapak-bapaknya kuat, biasanya selesai sahur ya. Sahur pulang. Kalau Nabi dulu iktikaf itu di masjid itu sampai pagi gitu. Nah, mungkin makom kita belum sampai situ, jadi mungkin sampai sahur cukup pulang gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan, mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, pada sore hari ini perkenalkan saya Yopi Al-Ghifari Bu ya. Biasa ngisi beberapa majelis-majelis taklim, tapi biasanya memang tertutup kelas-kelas begitu. Nah, saat ini alhamdulillah diminta oleh Mas Hasbi untuk ngisi juga di HJA. Mudah-mudahan ini jadi perkenalan yang baik Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan jadi satu kebaikan buat kita sama-sama di sini untuk cari ilmu insyaallah. Saya akan sampaikan tentang persoalan ini sebetulnya untuk anak-anak Bu ya. Maksudnya untuk anak-anaknya orang tua. Di sini kan para orang tua punya anak ya. Nah, mungkin kadang-kadang kita ini saking sibuknya kerja jadi akhirnya lupa gitu ya memperhatikan anak-anak kita. Padahal banyak syariat-syariat Allah ini yang memerintahkan para orang tua itu untuk menjaga keluarganya. Karena memang dosa itu tanggung jawab masing-masing, tapi ada yang namanya kesalahan kolektif. Apa itu kesalahan kolektif? Kesalahan kolektif itu artinya adalah ketika seorang kepala rumah tangga itu dayut. Ya. Apa itu kepala rumah tangga itu dayut? Dayut itu adalah ketika para bapak. Wah, ini ada intervensi nih. Enggak. Guyon. Jadi dayut itu apa? Ketika para bapak itu tidak mau mengatur anak dan istrinya sesuai dengan perintah Allah. Artinya dia cuek. Dia tidak mengajarkan anaknya bagaimana yang benar, dia tidak mengajarkan istrinya bagaimana menjadi istri yang benar sesuai tuntunan agama, maka dia disebut oleh Nabi SAW sebagai suami dayut. Dan suami dayut ini akan di neraka. Cuma naudzubillah min dzalik. Makanya penting bagi seorang kepala rumah tangga atau calon kepala rumah tangga itu belajar. Sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang diseru di sini pakai harfu nida. Ini kalimatnya khos. Kalau pakai harfu nida dengan kalimat khos, itu artinya memang tidak semuanya akan diseru. Kalimatnya kalau sudah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini seruan khusus sebagaimana kita berpuasa. Puasa juga kalimatnya sama, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi semua orang puasa enggak, Bu? Semua orang puasa? Semua orang muslim puasa?
Itu makanya kenapa Allah tidak menyebutnya ya ayyuhal mu'minun. Karena kenapa nyebutnya ya ayyuhalladzina amanu? Ya, kata kerja. Menyebutnya adalah orang-orang yang kalian iman kepada Allah. Iman itu ditunjukkan dengan apa? Menjalankan syariat, menjalankan perintah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu itu khusus, enggak semua orang, walaupun dia muslim. Makanya ada muslim itu jam 12 siang itu stang motornya tiba-tiba berat ke arah nasi Padang. Itu ada tiba-tiba belok gitu ya. Stangnya kok ada magnetnya katanya. Ya, tahu-tahu ke wedangan ke es degan gitu ya. Itu karena tidak terpanggil ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalimatnya sama ketika para ayah itu dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Lah, ayat ini untuk siapa? Untuk para bapak, para ayah. Biar gak cuma sekedar cari uang nafkah, tugas saya selesai ya, kamu ngurus anak. Enggak sekedar itu. Oh, ini saya punya duit, anak tak sekolahkan, saya taunya beres. Ya, itu betul, tapi kan tidak cuma sekedar itu. Sehingga makanya penting ya untuk kita mengetahui bagaimana anak itu jadi tanggung jawab yang nanti di padang mahsyar, anak, bapak, istri itu semua akan saling menuntut. Ingat, semua orang yang kita cintai hari ini, besok ada kemungkinan kita akan dituntut oleh mereka. Ya. Laki-laki itu apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawam. Setiap qawam, kata Nabi SAW, itu setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang dipimpin oleh para laki-laki? Nisa, perempuan. Siapa yang nisa itu? Istri-istri mereka. Nyebutnya nisa, Bu, jamak. Ya, tapi satu aja maksudnya gitu. Nyebutnya Allah para perempuan, para istri mereka. Maka para laki-laki ini bertanggung jawab terhadap istri dan siapa? Dan anak-anaknya, ya. Makanya disampaikan itu bima fadallahum ba'dahum ala ba'dim wa bima anfaqu min amwalihim. Apa yang disebut pemimpin itu? Yaitu ketika seseorang laki-laki itu memiliki kelebihan yang lebih dibanding perempuan. Apa itu? Bisa berupa tenaga, ilmu, ya, kemudian nafkah, ya, bisa mencari uang, bisa punya kemampuan fisik yang lebih. Maka dia akan masih punya kemampuan, masih punya kepemimpinan. Dan apa yang berikutnya? Ketika dia menafkahkan uangnya, sebagian hartanya untuk istrinya. Nah, itu disebut qawam. Jadi kalau suami nggak ngasih nafkah, nggak mengeluarkan uang untuk suami istrinya, itu qawamahnya bisa hilang. Jadi ada pelajarannya itu, ada kurikulum. Sehingga ini nasihat bersama untuk kita para ayah, para ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita punya anak. Anak itu kalau laki-laki nanti akan jadi pemimpin. Kita itu sedang besarkan seorang pemimpin, Pak, Bu. Ini anak-anak yang luar biasa, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan jadi pemimpin yang bisa ya. Pemimpin yang soleh, ya, mimpin para perempuan dan pemimpin yang lain. Kan gitu kita gitu kan ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, memimpin orang-orang beriman. Ya, jadi kalau orang yang dipimpin ini orang beriman ini kelas, Bu. Kelompok masyarakatnya bagus. Ya, kalau yang dipimpin ahli maksiatnya repot, berarti kan pemimpinnya ini raja maksiat. Ya, kalau yang dipimpin orang-orang beriman ini berarti anaknya ini memimpin orang-orang soleh. Anaknya pasti soleh. Nah, itu tidak akan terbentuk kalau orang tua nggak tahu fungsinya apa. Bapak fungsinya apa, ibu fungsinya apa, anak fungsinya apa. Ya, kalau kita itu kan seringnya kalau dengar ceramah dakwah itu kan sukanya kita pakai dalil ustadznya untuk kepentingan kita ya. Jadi kalau pas lagi bahas dalil dilarang ya, harus menafkahi istri, wah itu istri cepet, Bu, dikirim ke suaminya, nih nonton nih ya, kasih tahu Pak Ustadz nih ya, senangkan istrimu, wah dikirim ke suaminya, oh udah ada dalil-dalil lengkap. Nanti ustadznya bahas laki-laki ya, apalagi tentang istri yang ridho, istri yang tidak nuzus ya. Istri itu juga ada julukannya. Kalau suami dayut
Maka para perempuan itu nuzuz. Apa itu nuzuz? Nuzuz itu adalah ketika istri itu tidak taat dengan suami pada perkara syariat. Pada perkara syariat. Kalau perkara nyuci piring nggak mau itu bukan nggak taat, ya. Kongkon jikoke mangan ora dijikoke itu boten termasuk taat, boten. Tapi pada perkara syariat, misalkan disuruh pakai kerudung yang baik sama suaminya, kok nggak mau pakai kerudung, 1 kali 2 kali sampai kemudian berkali-kali sama suaminya diberitahu kok tidak mau. Ini kata Imam Syafi'i ya, Kalau sudah sampai pada perkara yang syar'i dia tidak mau taat kepada suami, maka kalau talak, ini kalau misalnya cerai, maka si istri ini tidak dapat nafkah iddah. Biasanya kalau orang cerai karena urusan apapun ya, itu ada nafkah iddah, yaitu masanya 3 kali atau 4 kali masa menstruasi ya. 3 bulan, 4 bulan, hampir 4 bulan itu tetap dapat nafkah dari mantan suaminya, setelah itu baru selesai. Tapi kalau cerainya karena nuzuz, itu tidak dapat. Dan itu diadopsi oleh hukum kita di Indonesia, hukum pernikahan. Kalau cerai talak karena ditemukan alasan nuzuz itu tidak dapat ini. Makanya nuzuz itu penting. Itu peringatan dari Allah untuk para perempuan supaya kalau suami ngasih tahu persoalan dalil, persoalan syariat, maka taat. Bukan taatnya karena suami, taatnya itu ke Allah. Suami itu cuma mengingatkan. Suami juga jangan pede gitu. Manut aku awas. Enggak ya, karena hubungan suami istri itu hubungan persahabatan Pak Bu, aslinya bukan bos sama pembantu, itu bukan, persahabatan. Imam Bukhari mengatakan itu di dalam tafsir beliau ketika membahas tentang surat An-Nur. Beliau membahas tentang hubungan suami istri itu apa. Ketika ditanya, maka dia mengatakan aku tidak pernah melihat hubungan persahabatan yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan yang paling tinggi itu kecuali suami dan istri. Jadi suami istri itu ya kompak ya. Kalau punya anak ya kita besarkan bareng-bareng, atur caranya yang baik, yang sesuai dengan Allah ajarkan. Bukan terus pokoknya ini anak urusannya mboke, lanangnya golek duit, enggak gitu Pak. Enggak gitu. Punya salah kita. Terus belum lagi nanti tentang budaya di hari raya Idul Fitri itu yang sering banget saya ingatkan kepada para orang tua termasuk diri saya sendiri. Ketika menyampaikan, kita itu kan kalau Idul Fitri sering ada maaf-maafan ya Bu ya, sungkem ya. Sekali-kali lah ya, sekali-kali para orang tua itu sungkem ke anak. Minta maaf maksudnya. Karena barangkali kita sebagai orang tua itu ya sejauh anak sampai besar sekarang belum pernah ngajarin agama yang baik. Kita salah Bu. Kita cuma kasih nafkah, kita kasih sayang, kita kurang kasih ilmu. Karena nanti para orang tua, para anak itu akan saling menuntut kalau mereka tidak tumbuh dari keluarga yang sama-sama memiliki ketaatan. Nah, iwanifillah rahimakumullah. Kita akan bahas bahwa manusia itu punya 3 gorois namanya. Gorois. Apa itu gorois Bu? Wopo. Gorois itu apa? Gorois itu naluri. Ya, naluri bentuk jamak dari ghoriza. Manusia apapun agamanya itu punya namanya naluri Bu. Yang pertama itu Bu, namanya naluri melestarikan keturunan atau ghoriza nau. Yang kedua itu ada naluri mensucikan sesuatu atau suka menggantungkan diri kepada kekuatan di luar dirinya. Itu namanya tadayun. Contohnya misalnya nek jenengan kadang-kadang kan mungkin meresani punya temen mungkin bakulan atau jualan gitu ya. Niku kan kadang-kadang sok-sok, wah aku nek gak nggawa dompet iki wis engko dagangane ora laris. Nah, itu namanya naluri Bu. Manusia memang secara alami punya perasaan seperti itu. Nah, masalahnya adalah ketika menyalurkannya salah, itu salah. Nalurinya tidak salah. Manusia punya naluri itu tidak salah. Pengen berkasih sayang itu manusia semuanya pengen punya kasih sayang Bu, pengen dikasih sayangi. Namanya perempuan pengen dapat kasih sayang dari laki-laki, pengen dapat kasih sayang dari perempuan, anak pengen dapat kasih sayang, itu naluri. Tapi kalau cara menyalurkannya nggak pakai ilmu, salah. Bahkan hal-hal kayak gini saja diajari sama Islam. Yang kemudian yang ketiga adalah naluri
mempertahankan diri atau bakok. Ya manusia kalau diejek, dihina, itu suka mempertahankan diri, pasti mempertahankan diri, itu namanya naluri. Cuma nek caranya salah, dosa. Ya manusia punya 3 naluri ini, gorois namanya. Ya tadayun, kemudian tadayun, kemudian nau, dan kemudian bakok. Nah, nau atau melestarikan keturunan ini ada banyak caranya. Ini terutama untuk anak-anaknya yang masih ABG ya, ini adik-adik. Kalau ditanya punya pasangan itu, saya mau tanya di sini ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ada yang pernah ngomong, ada yang punya anak usianya sudah 15 tahun ke atas? Boleh ngacung, Pak? 15 tahun ke atas? 1, 2, 3. Sudah banyak ya? 15 tahun Pak. Pernah ngobrol soal pernikahan nggak Pak? Pernah? Pernah ya? Bagus. Ini saya bagus. Saya banyak kalau ngisi tentang parenting, ketemu orang tua, anaknya sudah lewat masa balik, itu nggak pernah ngomongin nikah orang tuanya. Pernikahan itu nggak pernah. Karena pikirnya masih harus sekolah dulu. Padahal ngomongin pernikahan itu penting semudah mungkin. Kenapa begitu? Jangan heran, dulu para sahabat Nabi SAW ketika menikah itu banyak. Masih muda-muda Bu, sebelum ya 20 awal itu sudah nikah, sudah selesai urusannya. Orang kalau nikah itu tandanya, artinya apa Bu? Masalah pribadinya sudah selesai, betul ya? Sudah nggak ngomong tentang dirinya sendiri, ngomong seneng-seneng ya sudah nggak seneng-seneng sendirian, ngomong susah-susah ya nggak susah sendirian. Artinya kalau orang sudah ngomong ke pernikahan, dia berarti sudah selesai dengan masalah di dirinya. Mau happy-happy aja itu sudah selesai. Nah hari ini orang kalau mau nikah itu ngomongnya harus mapan dulu, usianya sekian. Kenapa? Karena mau sendirian tadi, mau merasakan happy-happy sendirian dulu. Sedangkan di zaman Nabi banyak sekali anak muda yang menikah sebelum usia masuk usia 20 tahun loh, masuk di situ. Dan mereka jadi pemimpin di usia-usia segitu Bu. Muhammad Al-Fatih itu ya yang menaklukkan Konstantinopel, Turki sekarang, itu membawa pasukan 250.000. Seorang anak muda, tahu Bu, waktu itu jadi panglima perang. Usianya berapa kira-kira? Panglima perang usia berapa kira-kira Bu? Berapa Pak? 22 tahun. Ada sekarang panglima usia 22 tahun. Hari ini panglima militer usianya 22 tahun. Usamah, sahabat Nabi SAW, itu pernah memimpin perang yang kemudian itu memerangi orang-orang murtad. Ketika Nabi SAW wafat, dia menjadi pemimpin perangnya Abu Bakar. Waktu dia memimpin perang usianya berapa? Dia sampai saat ini dinobatkan, bahkan Barat ketika meneliti sejarah tentang sahabat Nabi, itu dia mengatakan belum pernah ada perwira paling tinggi menjabat sebagai pemimpin perang itu usianya baru 19 tahun. Kok bisa anak-anak umur 19, 20 itu sudah seperti itu? Anak kita 20, 19 masih ranking ya, masih cari ranking apa? Mitik. Masih push rank ya. Itu karena tadi Bu, Pak, fokusnya. Jadi akhirnya hari ini kita ngomong tentang peradaban hari ini tidak menarik sepertinya. Ini masuk begini tuh. Ya. Nah, ketika kita tadi mendidik anak itu ya biarlah lewat dulu. Ya resiko ngajinya pinggir jalan ya resiko. Alhamdulillah masih bisa ngaji. Nah saya lanjutkan.
Nah, kemudian kita ngelihat ketika kita ngomong tentang hubungan laki-laki dan perempuan, diatur gak sama Islam, Bu, Pak? Diatur ya? Bagaimana kalau seandainya Islam itu nggak ada? Bagaimana cara kita buang air besar ke kamar mandi? Tahu nggak caranya, Pak? Tahu nggak kita? Kalau masuk kamar mandi apa dulu? Ya, kaki kiri dulu ya, baca doa, terus kemudian kaki kiri masuk dulu, kemudian apa? Di kamar mandi segera selesaikan hajatnya, Pak. Orang nyanyi, pemenang album. Ya, kamar mandi itu banyak jin. Kalau kita enggak baca bismillah lah minimal sebelum masuk, itu kita kalau copot baju itu bisa dilihat. Ya, kalau lama-lama di situ seneng jin. Ya, makanya banyak sekali kalau jenengan nanti kalau jenengan nanti tanya sama pakar ini apa namanya ruqyah, banyak yang bilang itu kamar mandi itu tempat pertama kali kalau jenengan itu kena santet atau apa tuh namanya kiriman ya, sihir itu pertama kali masuk dia menggunakan perantara tempat paling kotor di rumah, salah satunya kamar mandi. Maka kalau di kamar mandi itu disunahkan juga memakai alas, sandal atau apa ya, disunahkan. Bahkan ada yang kemudian sebagian mengatakan menggunakan penutup kepala. Tapi sunnahnya pakai sandal. Itu. Nah, itu kamar mandi. Masih banyak sunnah-sunnah lainnya di kamar mandi. Kita ngomong lagi, jika kalau tanpa Islam, kira-kira bagaimana cara kita membagi waris? Pernah kepikir nggak, Bu? Cuma Islam loh, Bu. Dari sekian banyak agama, cuma Islam yang ngomong tentang harta waris. Bahkan undang-undang di Indonesia tentang hukum waris itu merujuk pada aturan dalam Islam. Pembagian tentang 2/3, 1 dan seterusnya. Itu semua dua itu ada dalam An-Nisa, pembagian waris. Cuma Islam yang bahas. Agama lain tidak ada. Coba kalau nggak ada Islam gimana cara kita bagi waris? Istiqomah sing roto, gitu ngoten. Kayaknya adil tapi salah. Kenapa salah? Karena Allah sudah tetapkan aturannya, laki-laki dapat lebih daripada perempuan. Kenapa laki-laki dapat lebih banyak daripada perempuan? Karena laki-laki itu menanggung nafkah. Nah, konsep silaturahim saja kita salah. Wah, PR kita banyak, Pak. PR kita banyak. Kenapa salah saya bilang? Begini, contoh satu kasus. Ada seorang orang punya keluarga nih. Ini mohon maaf, ini banyak terjadi. Punya keluarga, kakak beradik, katakanlah 5 orang. Ini dari 5 orang ini ada 2 orang yang mampu, sangat mampu, yang 3-nya susah. Tapi kalau kita di Indonesia punya keadaan seperti ini, seringkali apa yang terjadi kalau yang 3 ini susah? Takut minta bantuan sama keluarganya yang punya uang. Dan keluarganya juga kalau acara keluarga itu ya nggak pernah nanya, kamu ada kesulitan apa? Nggak pernah nanya. Acara pertemuan keluarga itu malah, wah, gagah-gagahan, mobilnya anyar, motornya anyar, ya, masih akeh. Ayo kita rubah besok. Lebaran itu ya. Kalau ketemu keluarga tanya, gimana keluarga, sehat, baik semuanya. Gimana keuangan, baik. Ya, tanya. Harusnya orang yang pertama keluarganya itu adalah saudara kandungnya. Sebagaimana yang disebut di dalam Islam itu urutan waris. Bukan kalau kita punya susah akhirnya minta tolong orang lain, akhirnya bermasalah, bikin malu keluarganya. Ya, keluarganya mana? Itu yang harus kita perbaiki. Jadi namanya keluarga itu ya, yang nanggung tadi. Perkaranya besar sekali. Nah, pada perkara itu, pada perkara syariat saja, pada perkara syariat tentang waris sampai ke persoalan silaturahim ya Bu ya, itu kita belum selesai, belum clear, dan banyak kesalahan di dalam masyarakat kita. Akhirnya malah menyusahkan orang satu sama lain. Kan harusnya nih misalkan adiknya yang nomor 2 punya
kesulitan uang ya daripada hutang sama orang lain. Kan hutang sama kakaknya sendiri atau adiknya sendiri nggak ada masalah. Kenapa? Karena begitu nanti bagi waris kan ya dia juga dapat. Wong itu harta orang tuanya. Apalagi adiknya perempuan. Nah, iklan dulu. Apalagi misalnya keluarganya perempuan. Perempuan itu tanggungan laki-laki, Pak. Kalau Anda punya saudara perempuan, itu tanggungan Anda, Pak. Kalau dia sudah nggak punya suami misalnya, atau nggak punya bapak lagi, itu tanggungan Anda itu. Hatta kalau dia punya suami zolim saja, suaminya pelit, nggak mau ngasih uang, itu aja Anda yang harus nolong, Pak. Anda keluarga, nanti Anda akan dituntut sama kalau Anda sampai membiarkan keluarga Anda sampai terhina seperti itu. Ya. Jadi para perempuan itu selalu dalam tawanan laki-laki dalam tanda kutip. Kalau dia seorang anak, maka dia adalah perlindungannya para ayah. Kalau dia seorang istri, maka dia perlindungannya adalah suaminya. Ketika suaminya tidak ada, cerai atau meninggal, dia kembali lagi kepada keluarganya. Maka para ayah, para ibu, kalau membesarkan anak lebih dari satu orang punya saudara, dipesankan yang baik ke anaknya. Nah, ini saudaramu ya. Kalau kamu besok gede ada masalah, tolong saudaramu ya. Jangan biarkan dia ditolong orang lain. Kamu dulu yang nolong. Gitu. Coba bayangin kalau setiap keluarga seperti itu. Oh, indah, Pak. Tidak ada orang punya masalah sama anak keluarganya orang lain, itu nggak ada. Ya kan dia punya keluarga. Dan itu keluarga itu nasab. Nah, kalau di kita di Indonesia kelemahannya kita tuh nggak pernah nurutkan nasab, makanya kita nggak tahu keluarga kita itu siapa aja. Tapi ada lah, kalau di Indonesia masih banyak di desa-desa itu masih bani-bani ya. Ini keluarga ini. Terus sembarang kadang-kadang ya. Terus dulu rado sithik wis kenal sapa iku. Ya. Nah, itu harus dibenahi. Nah, kemudian ketika kita tadi mengajarkan kepada anak kita untuk mencari pasangan yang baik, itu sebagaimana perintah Allah Ta'ala. Jadi saya mohon maaf ya kalau agak menyinggung ini aktivitas yang banyak terjadi. Pak, Bu, kalau anak Anda tadi di usia atas 15 tahun tidak ada, coba dicek mereka punya pacar nggak? Kalau punya pacar segera disuruh putus. Subhanallah, ini benar ya. Setiap laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya saling berpegangan, sentuhan, berpegangan secara sengaja itu khalwat. Itu nanti orang tuanya ketika di alam barzah itu akan didatangkan malaikat zabaniyah. Yang malaikat itu membawa satu batu yang sudah dipanaskan lama di neraka. Satu batu aja, batu kecil. Itu batu diletakkan di tangan ibu atau bapaknya, digenggamkan begitu, ditahan sama malaikat itu sampai melepuh kepalanya. Ini para anak juga dengar. Nah, kita ini ya, ini adik-adik ya. Kalau kita belum bisa membahagiakan orang tua, setidaknya jangan bikin susah orang tua ya. Itu udah minimal itu ya. Nggak apa-apa belum bisa bahagiakan tuh nggak apa-apa. Yang penting nggak bikin susah orang tua. Ya, nggak apa-apa. Orang tua itu nggak marah, ya. Nggak apa-apa. Para ibu kasih tahu tuh anak-anak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah, sungguh aku telah menciptakan, aku itu Allah telah menciptakan apa? Laki-laki dari kalian itu laki-laki dan perempuan, dzakaru wal unsa. Wa ja'alnakum su'uba wa qaba'ila, ya qaba'ila li ta'arafu, supaya kalian itu saling mengenal satu sama lain, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Memang beda cara tumbuhnya, beda cara ngajar orang tua di tiap rumah, beda cara didiknya, beda, supaya tetap kalian li ta'arafu, maka berkenalanlah kalian, ta'aruf. Dan ini anak jenengan makanya perlu ada komunikasi kalau sudah usia-usia segitu itu ya. Nak kowe nek seneng mbek wedok ngono ki ngomong mbek ibu, iso curhat-curhat lah. Ya. Jangan dibiarkan senang sendiri, nanti salah caranya. Bapaknya juga sama ya.
Itu bukan hal sepele loh Pak. Itu zina loh. Itu zina, dan zina itu masuk 3 dosa besar. Disandingkan dengan dosa syirik dan membunuh. Zina itu dosa besar. Dan zina itu dosa, satu-satunya dosa yang meminta ganti. Imam Syafi'i yang bilang, rahimahullah ta'ala, di kitab Ar-Risalah, itu beliau mengatakan zina itu ya, zina itu dosa yang minta ganti. Jadi kalau anak, naudzubillah, misalnya anak kita berzina, dia tidak taubat, orang tuanya misalkan dulu berzina, tidak taubat, itu anaknya kalau perempuan akan dizinai orang lain, kalau laki-laki dia akan menzinai anak orang lain. Kata Imam Syafi'i, bukan kata saya. Jadi akhirnya apa? Kalau orang zina, maaf, kalau misal sampai hasil tuh ada anak, nasab kan putus. Terus ngomongin waris gimana? Lah, salah lagi kita. Nek kalau di kita, kalau sudah nasab putus, tetap diurus waris ya. Padahal dia nggak berhak dapat waris. Dosa lagi kita, waris. Kacau masyarakat. Makanya kita perlu belajar tentang bagaimana menjadi keluarga dalam tuntunan syariat. Nah ini sih dikit-dikit ya Bu ya, karena nggak bisa rutin ya, dikit-dikit ya. Supaya kita tahu kalau oh ternyata ya kita ini punya keluarga, bisa masuk surga bareng-bareng. Amin. Allahumma. Kan gitu Bu. Ya kalau, tapi lucunya Bu, menariknya ini kalau buka surat At-Tahrim, di tafsir surat At-Tahrim, itu kalau jenengan baca di surat itu isinya beberapa jenis keluarga Bu. Ya. Nah kalau Allah bicara tentang pernikahan di dalam Al-Quran, itu menariknya adalah seringkali yang dikisahkan oleh Allah itu kisah keluarga-keluarga yang dalam tanda kutip ya, bahasa kita ya, manusia ya, itu keluarga-keluarga yang tidak ideal. Itu bahasa kita. Mau contoh Bu? Contoh ya, Nabi Nuh alaihissalam soleh nggak Bu? Pak, Nabi Nuh soleh nggak? Soleh. Kenapa? Nabi, ya udah. Istrinya tidak. Orang soleh itu nggak selalu ketemu orang soleh juga. Nabi Nuh itu soleh, istrinya tidak. Sudah diminta berkali-kali tobat sama suaminya, nggak mau. Terakhir suruh naik kapal, nggak mau. Sama anaknya ya, anaknya juga nggak taat. Akhirnya Allah ganti itu, ya, diganti istri baru lagi. Istrinya ditenggelamkan. Terus ada keluarga lagi, siapa namanya? Lut. Istrinya sama, malah istrinya belani kaum Sodom, kaum homo. Padahal suaminya ceramah merangi mereka semua tuh, ya laknat. Istrinya belain. Nah ini penting Bu. Ternyata Al-Quran itu tidak bicara tentang keluarga yang ideal. Kenapa tuh kok seperti itu? Dan banyak lagi. Ibrahim itu belum punya anak, nikah lagi Bu. Begitu nikah lagi punya anak, baru lahir ceprot disuruh pergi. Itu nek jenengan apa gak wis ngamuk Bu ya? Disuruh pergi, itu perintah Allah. Begitu kembali ya anaknya sudah gede. Apa yang dibilang sama Ibrahim? Tak belum ya nak, aku dapat mimpi, aku dapat petunjuk oleh Allah mau motong kamu. Balik malah membunuh anaknya. Dalam tanda kutip. Tidak ideal Bu. Jadi kalau kita ngeluh ya Pak Ustadz keluarga siapa yang Quran bicara itu. Orang-orang soleh itu juga begitu. Terus apa yang harus dilakukan? Maka pesan Nabi cuma satu nih, pesan Rasulullah SAW. Rasul itu pernah Bu, jangan salah ya, Rasul juga pernah diprotes istri-istrinya. Kalau bapak diprotes istri cuma satu ya Pak ya? Alhamdulillah Pak, tahan-tahan Pak, kuat-kuat lah. Nabi diprotes istrinya sampai 4, sampai 5. Masalah ekonomi, sama Pak. Nabi juga ngalami. Pernah ya, itu yang kemudian nanti surat Al-Ahzab ayat 18-19 itu turun tuh gara-gara itu. Para istrinya disuruh milih, kamu mau ikut mau dapat dunia tapi kamu pisah dari nabinya Allah,
atau kamu dapat akhirat, kamu bersabar sebentar terhadap kesusahan dunia. Aisyah ketika dijelaskan itu, diterangkan oleh Nabi, dia menjawab kepada Nabi, ya Rasulullah, itu bukan pilihan, jelas bahwa aku akan bersama engkau. Jadi kadang-kadang Bu ya, kalau namun suami baik, soleh, sudah nyari nafkah halal, mau agak susah-susah dikit, sabar Bu, sabar, ya sabar. Masih tanggung jawab ya, masih ngurusin anak-anak baik, masih ngasih nafkah, sabar Bu, belum banyak, sabar. Doakan. Kalau doanya ibu baik, insya Allah nanti rezekinya lapang juga. Ya, sabar. Nabi pernah ngalami, para nabi pernah ngalami keluarga yang tidak ideal. Kenapa Allah ceritakan keluarga-keluarga yang tidak ideal? Supaya kita itu nggak merasa sendiri, Pak. Kita nggak bisa alasan, wah itu kan keluarga Nabi, nah, keluarganya kan keluargaku, koyok ngene, bojoku ngene, enggak Pak, sama aja. Asiyah ya, seorang istri solehah, ya, suaminya siapa Bu? Fir'aun, orang paling jelek akhlaknya di muka bumi ini, meninggal di tangan suaminya, ya apa enggak luar biasa? Hah? Enggak ada keluarga yang ideal memang. Tapi kita itu memang ya satu sama lain itu ujian, maka sabar. Kata Nabi, as-sabru li ahlina sabron. Sabar kepada keluarga itu 2 kali sabar. Kalau Anda bisa sabar sama bos Anda kantor, kalau sama istri harus 2 kali bisa lebih sabar. Kalau bisa sabar sama teman Anda, maka Anda harus 2 kali lebih sabar dengan anak Anda. Kata Nabi begitu. Kalau Anda mau pertahankan rumah tangga itu, sabar itu aja Bu. Sahab, dari sejak zaman Nabi sampai sahabat, kalau ditanya Nabi kasih sehat-sehat tentang istri, jawab 1, isbir ya akhi karim, sabar wahai saudara yang baik. Sudah, nggak ada yang lain Pak, mau minta solusi yang lain nggak ada, cuma sabar. Kanan Pak, Bu, Pak ya, terutama Bapak ya, ada ilmu nih dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu bilang, karena wanita itu punya 2 sifat ini, makanya laki-laki disuruh sabar. Perempuan punya 2 sifat ini katanya. Kata Ibnu Katsir, sur'atu iktilabiha dan golabatu masyairiha. Jadi istri perempuan itu hatinya itu cenderung pada perasaannya. Jadi kalau laki-laki mikir pakai logika, perempuan tuh pakai perasaan. Jenengan yang bilang masakan nggak enak tuh marah. Buat Anda logikanya, ya memang masuk lidah tuh enak dengan tidak enak. Bagi istri, enak tidak enak bukan pilihan Pak, jawabannya harus enak. Nah, itu perasaan mereka itu. Ya, Nabi saja pernah, dan itu boleh loh Pak, boleh ada berurusan itu. Ya, pada urusan itu aja, ya jangan yang lain, tidak boleh yang lain. Pada urusan makanan, ya itu untuk menyelamatkan rumah tangga. Enggak terus dengan alasan yang sama, saya mau menyelamatkan rumah tangga, saya tak bohong, enggak boleh begitu. Cuma makanan, cuma itu hadisnya ya, jangan yang lain, jangan diperlebar dengan yang lain. Tapi kalau laki-laki itu pakai logika, Bu, ya. Jadi yang pertama perasaannya apa? Dominan, dan yang kedua itu cenderung mudah berubah-ubah, betul nggak Bu? Laras napa mboten? Perempuan itu cenderung berubah-ubah, laras napa mboten? Mau awan jarene kon meh ngene ya ta. Engko mangane tuku wae ya. Begitu rodok sore sithik wis tak masak wae lah. Biasa Pak, sabar. Nah, karena ulama sudah bilang perempuan sifatnya itu. Ya, kalau jenengan pengennya enggak begitu ya selamat marah-marah terus setiap hari. Ya, sabar Pak. Perkara kecil, perkara besar itu apa? Kalau Anda berdua enggak bisa masuk surganya Allah. Subhanallah min dzalik. Pakai sabar. Kalau Anda sabar, selamat dua-duanya. Kalau Anda tidak sabar, bisa tidak selamat dua-duanya. Ya. Jadi itu. Ikhwani fillah rahimahullah. Jam berapa ini? Saya sampai jam berapa ya? Jangan. Saya sampai lama, masih lama katanya.
Kenapa Bu? Kenapa tadi saya bilang anaknya dipantau jangan sampai pacaran? Karena wala taqrabuz zina, ya innahu kana fahisyata fa asya'a sabila. Ini kata Allah bukan kata saya ya. Allah melarang keras. Ini di Al-Qur'an. Jadi bukan pendapat berbeda pendapat, bukan omongan, bukan sekedar kalimatnya Nabi ini. Ini kalimat Allah di dalam Al-Qur'an. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Sudah dilarang itu menggunakan lamnya itu sudah lam yang mutlak. Artinya jangan sekali-kali, jangan pernah mendekati zina. Itu anak itu benar-benar Pak dikasih tahu. Ya, mas nih, ya jangan pacaran. Nah, saja, tenang. Engko nek wis siap, penting mikir fokus, mikir karir ya. Bangun karir. Nanti kalau punya uang milih Mas. Kowe jadi bojoku ya. Nah, saiki wis aja fokus karir, cari uang, cari ma'isyah ya. Cari karir ya yang bagus. Ya, 19 tahun jadi taruna ya kan. Wah, metu-metu milih kowe. Ya. Nah, sakmene wis bucin ya. Ini kasus saya banyak sebenarnya, kasus bunuh diri ya karena putus cinta lompat dari gedung ya. 5 menit. Ya. Makanya hindari ya, kasih tahu anak-anaknya. Ini saya singkat aja. Nah, enggak jangan 5 menit, sudah 5 menit antum itu. Bukankah Allah sudah memberi kaidah kepada kita, al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat. Wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Dan laki-laki wat thayyibatu lit thayyibina wal thayyibina lit thayyibat. Ya, ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sudah sampaikan Allah bahwa wanita baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik ya, khibasatu li khabisatu li khabisina, perempuan yang buruk untuk wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Kalau kita mau dapat pasangan yang baik, ikhtiarnya salah satunya kita menjadi baik. Nah, kita baik. Kalau semuanya baik, insya Allah surga Bu. Amin. Nah itu kan tujuan terakhir kita berumah tangga Bu, Pak. Iya toh, bukannya marah-marah ngurusin gono gini ya, disetres ke urusan anak, kan bukan itu. Kita kan ujung terakhirnya pengen masuk surga satu keluarga. Ya harus kompak. Keluarga itu harus, makanya gini, nanti pulang bapak duduk tuh sama ibu sama anak, bilang kita punya tujuan besar apa? Kita mau masuk surga satu keluarga. Mau enggak? Mau. Sekarang bantu bapak. Ya, bantu bapak kita masuk surga bareng-bareng nanti. Jangan ada yang pisah satu sama lain. Karena nanti ada yang satu keluarga enggak semuanya masuk surga. Ya, tadi yang saya sebutkan tadi ya, Fir'aun dengan istrinya ketemu enggak di surga? Di dunia ketemu enggak? Di dunia ketemu enggak Fir'aun sama istrinya? Ketemu, nikah, hidup bersama. Tapi di akhirat tidak ketemu. Nabi Lut dengan istrinya ketemu tidak di dunia? Nikah? Nikah. Tapi besok di surga ketemu? Makanya jangan pede hari ini sudah berpasangan. Oh belum. Kita bisa pisah itu di sana. Makanya yuk kita bangun sama-sama keluarga itu menjadi keluarga yang takut kepada Allah, hanya mengharap ya ikhtisab, hanya mengharap kebaikan dari Allah. Nah, mudah-mudahan ya dengan mencari ilmu seperti ini, orang tuanya pinter cari ilmu, bapaknya nggak cuma cari nafkah, cari ilmu juga, ibunya sama nggak cuma ngurusin urusan rumah tapi juga cari ilmu. Anak dari sekolah sampai rumah bisa dididik lagi, kita bisa tahu oh anak ini dididik bener nggak sama sekolahnya. Anak itu kan di sekolah dididik orang lain Pak. Nah kalau kita nggak tahu standarnya kan susah kita cara taunya ini dididik benar atau enggak. Makanya kita sendiri sebagai orang tua juga harus tahu standarnya. Nah itu ya kurang lebih dari saya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Kita tutup dengan doa. Kita akan tutup insya Allah, mudah-mudahan pada sore hari ini
dengan doa yang mudah-mudahan ini hujan ya, Allahumma shayyiban nafi'an, mudah-mudahan Allah ini mustajab nih doanya. Nanti saya beri waktu untuk bapak sama ibu punya hajat, silahkan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa bi ni'mati ya karim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafihu mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu tawakkaltu 'ala Allah. I'tasabtu billah wa radu amri ila Allah. Masyaallah la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilman wa basyir li fi rizqi wa barik li fima razaqtani wa ja'alna mahmulan fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim wa ja'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya qasiran nawali wa la hasana fi adi ya qaiman zawalin ya mubti'an bila mishalin falakal hamdu wa lakal minatu wa lakal syarafu ala kulli halin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an 'amalan shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma ja'alna awsa'a rizqan 'alayya inda tibari sini wa inqita'u al umri wa qurbi ajal. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatit wali wa qarrib rijal. Khususan untuk warga Bandansari, mudah-mudahan yang punya hajat monggo berdoa. Saya persilakan, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Bismillah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma inna a'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbi la yashfa' wa min nafsi la tashfa' wa min da'watin la yustajibu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.